Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Yunus Ahmadi dari Konsentrasi Gizi Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai virus corona atau COVID-19 yang dimana virus corona ini sedang hangat diperbincangkan di seluruh dunia. Baik, yang pertama itu definisi. Apa sih itu coronavirus atau COVID-19? Coronavirus atau COVID-19 merupakan virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus corona ini menyerang sistem pernapasan. Gejala umum terinfeksi virus corona yaitu demam, batuk, dan sesak napas. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia, atau peradangan pada paru-paru, hingga pada kasus yang serius dapat menyebabkan kematian. Manifestasi klinis dari coronavirus ini biasanya muncul 2 hari hingga 14 hari setelah paparan. Untuk mengetahui belum atau sudahnya terinfeksi virus corona dapat dilakukan dengan rapid test, di mana rapid test adalah metode screening awal untuk mendeteksi antibodi, yaitu IgM dan IgG, yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Antibodi ini akan dibentuk oleh tubuh bila ada paparan virus corona. Namun, rapid test di sini hanyalah sebagai pemeriksaan screening atau pemeriksaan penyaring. Kriteria orang yang di rapid test yang pertama yaitu kontak erat risiko rendah atau orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus pasien dalam pengawasan. Yang kedua, kontak erat risiko tinggi atau orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus pasien terkonfirmasi telah positif terinfeksi COVID-19 atau virus corona. Dan yang ketiga, orang dalam pemantauan atau ODP yang telah mengalami gejala virus corona yang meyakinkan berupa demam, batuk, hingga sesak napas. Alat dan bahan yang digunakan dalam pemeriksaan yaitu yang pertama adalah rapid test. Yang kedua, alat pelindung diri atau APD berupa masker bedah, masker N95, pelindung mata, pelindung wajah, baju hamsat, sarung tangan medis, penutup kepala, dan sepatu pelindung, di mana APD ini digunakan oleh petugas medis yang akan memeriksa atau melakukan rapid test kepada pasien. Ini digunakan oleh petugas medis sebagai upaya pencegahan tertularnya COVID-19 atau virus corona. Ketiga, kapas atau tisu alkohol berfungsi untuk sterilisasi, jarum steril untuk mengambil darah, perban elastis, dan tabung khusus sebagai tempat sampel nantinya. Yang kedua yaitu bahan yang pertama yaitu sampel darah yang akan diuji apakah dia telah terinfeksi atau belum. Dan yang kedua, antiseptik sebagai sterilisasi. Tata laksana percobaan. Pada prosedur rapid test, sampel yang digunakan adalah darah pasien. Tata laksananya yang pertama yaitu tenaga medis akan membersihkan area pengambilan darah dengan cairan antiseptik untuk membunuh kuman dan mencegah infeksi. Yang kedua, lengan atas akan diikat dengan menggunakan perban elastis agar darah dapat terkumpul dan pembuluh darah vena lebih mudah ditemukan. Yang ketiga, setelah vena ditemukan, darah akan diambil dengan menyuntikkan jarum steril ke pembuluh darah. Selanjutnya, tabung khusus dipasang di belakang jarum suntik. Ketika jumlah darah sudah cukup, jarum akan dilepas dan bagian yang disuntik akan ditutup dengan perban. Selanjutnya, analisa percobaan. Hasil rapid test corona dapat berupa 3 macam. Yang pertama yaitu hasil deteksi antibodi reaktif. Ini kondisi apabila salah satu atau kedua antibodi IgM atau IgG menunjukkan hasil reaktif atau tanda plus. Ini menandakan bahwa pasien mengalami infeksi tertentu, tetapi belum pasti bahwa itu adalah infeksi dari coronavirus. Pasalnya, antibodi yang diperiksa pada rapid test ini bisa saja muncul karena adanya infeksi dari virus lain, bukan dari virus COVID-19. Yang kedua, hasil deteksi non-reaktif atau negatif. Hasil deteksi antibodi dikatakan non-reaktif bila kedua antibodi IgG dan IgM menunjukkan hasil non-reaktif atau tanda minus. Ini berarti pasien tidak sedang mengalami infeksi.
Yang ketiga yaitu hasil negatif palsu. Pemeriksaan rapid test corona juga rentan menghasilkan negatif palsu. Ini artinya tes menunjukkan hasil negatif, padahal terdapat virus corona di dalam tubuh pasien. Dalam upaya pencegahan penularan virus corona, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan seperti PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang telah diterapkan di beberapa daerah di Indonesia. Selanjutnya juga seperti physical distancing, social distancing atau menjaga jarak dan menghindari kerumunan orang, stay at home atau di rumah saja, dan jika harus keluar rumah maka menggunakan masker. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah sepatutnya kita memerhatikan dan menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut, karena itu untuk kebaikan diri kita juga. Mencegah lebih baik daripada mengobati, karena sehat dimulai dari kita. Sekian yang perlu saya sampaikan kali ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.